Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Nur Imawan dari kelas 3N Manajemen SDM akan mempresentasikan materi tentang memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama, Margaret Dale 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Praktisi MSDM yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Michael Armstrong 1994. Apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Lee Spencer and Signe 1993. Karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. NCFQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training 1988, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. MC Klein and 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadikan faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN 2003, kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, tugas, jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi. Yang pertama ada motif. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyelesaikan perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya yaitu perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kedua, keahlian. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya, karakteristik personal, yaitu kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Berikutnya, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya, isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain
efisien produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Selanjutnya agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasi, dan yang terakhir sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, motivasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya, perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Selanjutnya ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Selanjutnya, pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Dan yang terakhir, keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dan faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yaitu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Spanker dan Spanker. Yang pertama, menetapkan kriteria kerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Selanjutnya, validasi model kompetensi. Dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria, ukuran kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, yaitu kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasikan kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Dan yang selanjutnya, validasi model kompetensi, yaitu yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Berikutnya, tahap mengidentifikasikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan
menjelaskan kriteria kerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau model lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Berikutnya, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir, mendesain aplikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.